Malam itu, aku, Rudi, seorang sopir jenazah, ditugaskan untuk mengantarkan jenazah seorang polisi bernama Pak Sastro ke kampung halamannya. Dari cerita warga, Pak Sastro semasa hidupnya dikenal sebagai sosok yang keras, sering menyalahgunakan wewenangnya untuk mencari keuntungan. Banyak orang yang mengeluhkan tindakan semena-menanya. Tapi siapa yang berani melawan? Yang membuatku merinding adalah cerita orang-orang tentang kematiannya. Pak Sastro kabarnya sulit sekali meninggal. Berkali-kali dokter menyatakan ia sudah tak bernyawa, tetapi tiba-tiba tubuhnya bergerak lagi, seperti menolak untuk pergi. Butuh berjam-jam hingga akhirnya ia benar-benar dinyatakan meninggal. Dan sejak itu, gangguan mulai terjadi. Ketika jenazahnya dimandikan, air tiba-tiba berubah keruh dan berbau busuk. Saat dikafani, kain kafannya berkali-kali terlepas, seolah ada yang menariknya. Bahkan saat jenazah dimasukkan ke dalam peti, suara erangan lirih terdengar dari dalam, membuat orang-orang ketakutan. Aku menghela napas panjang, menenangkan diri sebelum menyalakan mesin mobil ambulans. Saat aku menutup pintu belakang, terdengar suara lirih, seperti seseorang berbisik, "Aku tidak mau pulang." Aku menoleh ke kanan dan kiri, tapi tak ada siapapun di dekatku. Dengan cepat, aku masuk ke dalam mobil dan mulai menjalankan kendaraan. Jalanan malam itu begitu sepi. Hanya suara mesin dan gemuruh angin yang menemani. Namun, tak lama setelah aku keluar dari kompleks perumahan, kaca spion menangkap sesuatu yang membuat darahku membeku. Peti jenazah itu berguncang. Aku mencoba tetap fokus, berpikir mungkin itu hanya efek jalanan yang tidak rata. Tapi beberapa menit kemudian, terdengar ketukan dari dalam peti. Tok, tok, tok. Peluh dingin mulai mengalir di pelipisku. Aku menambah kecepatan. Namun, ketukan itu semakin kuat, hingga akhirnya terdengar suara menyeret dari dalam mobil, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam peti. Aku tak tahan lagi. Aku menepi di pinggir jalan yang sunyi dan mencoba menghubungi pihak keluarga. Tapi sinyal ponsel mendadak hilang. Saat aku hendak kembali ke mobil, suara keras terdengar dari belakang ambulans. Pintu belakang terbuka sendiri, dan peti jenazah itu bergerak perlahan ke ujung, hampir jatuh ke tanah. Dengan gemetar, aku berjalan mendekat. Tapi sebelum aku bisa menyentuh peti itu, sebuah suara berat terdengar dari dalamnya. "Aku tidak mau pulang." Aku langsung mundur. Napasku tersengal. Kemudian, tanpa peringatan, peti itu terbanting ke tanah, terbuka, dan di dalamnya kosong. Seketika, hawa dingin menyelimuti tubuhku. Aku ingin berlari, tapi tubuhku kaku. Dari sudut mataku, aku melihat bayangan hitam berdiri di dekat peti. Sosok itu perlahan menoleh ke arahku. Wajahnya menghitam, matanya kosong, dan dari mulutnya yang terbuka lebar, keluar suara erangan panjang. Tanpa pikir panjang, aku menutup pintu ambulans, menekan pedal gas sekuat tenaga, dan melaju tanpa menoleh lagi. Keesokan paginya, jenazah Pak Sastro ditemukan kembali di rumah sakit, di tempat semula sebelum aku membawanya. Tak ada yang tahu bagaimana bisa kembali ke sana. Yang jelas, tak ada yang berani mengantarkannya lagi. Dan hingga kini, kisah jenazah Pak Sastro masih menjadi misteri yang menghantui orang-orang di kota ini. Malam itu, setelah kejadian mengerikan di pinggir jalan, aku tidak bisa tidur. Bayangan wajah hitam pekat dengan mata kosong itu masih menghantui pikiranku. Aku terus bertanya-tanya, kenapa jenazah Pak Sastro begitu sulit diantarkan? Apa yang sebenarnya terjadi semasa hidupnya? Keesokan harinya, aku mendengar kabar dari seorang warga yang mengenal Pak Sastro sejak lama. Ia bercerita dengan nada penuh kebencian. Dia dulu polisi, tapi bukan yang baik. Sering sekali menilang warga, terutama pengendara motor, tanpa alasan jelas. Yang gak punya surat lengkap langsung ditilang. Padahal kadang surat-surat mereka sudah lengkap. Ada yang cuma gak pakai helm karena buru-buru beli obat untuk anaknya yang sakit, tetap saja disikat. Semua kena denda, dan uangnya masuk kantong sendiri. Warga lain menambahkan, yang lebih parah, dia sering menilang tanpa ada surat tugas dari atasan. Itu cuma akal-akalan dia buat cari uang tambahan.
Kalau ada yang protes, ditakut-takuti bakal dibawa ke kantor polisi. Siapa yang berani melawan? Aku menelan ludah. Jadi itu sebabnya banyak orang membicarakan kesulitan kematiannya? Siang itu, aku memberanikan diri untuk kembali ke rumah sakit, ingin memastikan apakah jenazah Pak Sastro benar-benar ada di sana. Aku menemui salah satu perawat yang berjaga malam sebelumnya. Wajahnya tampak pucat saat aku bertanya, "Pak, saya juga bingung. Setelah ambulans Bapak pergi, kami pikir jenazahnya sudah diantar ke kampung halaman. Tapi tadi pagi, petinya ada di kamar mayat lagi, di tempat yang sama. Padahal tidak ada yang membawanya kembali. Bahkan kami cek rekaman CCTV, dan tidak ada satupun yang masuk ke kamar mayat sejak malam itu." Bulu kuduku meremang. Ini bukan hal biasa. Aku lalu bertanya kepada keluarga Pak Sastro, apakah mereka ingin mencoba membawa jenazahnya lagi. Namun, mereka menolak. Istrinya sendiri tampak enggan berbicara banyak. Kalau dia nggak mau pulang, biarkan saja. Mungkin dia masih punya urusan yang belum selesai. Ucapnya lirih. Ucapan itu terus terngiang di kepalaku. Aku tak bisa membayangkan apa yang sedang dialami arwah Pak Sastro di alam sana. Mungkin ini hukuman atas segala perbuatannya semasa hidup. Malam itu, aku bermimpi aneh. Dalam mimpiku, aku melihat Pak Sastro berdiri di tepi jalan, mengenakan seragam polisinya yang kusut dan lusuh. Wajahnya dipenuhi luka, dan tangannya menggenggam sebuah buku tilang yang terbakar perlahan. Dia menatapku dengan mata kosong, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku ingin pulang, tapi mereka tidak membiarkanku." Seketika, suara raungan terdengar, dan bayangan hitam besar muncul dari belakangnya, menarik tubuhnya ke dalam kegelapan. Aku terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi tubuhku. Sejak malam itu, aku berjanji tidak akan pernah lagi mengantar jenazah yang memiliki kisah kelam seperti Pak Sastro. Sebab, ada beberapa orang yang bahkan setelah mati, masih ditolak oleh tanah tempat mereka berasal. Supir jenazah, kematian yang ditolak tanah. Setelah mimpi mengerikan itu, aku berusaha melupakan kejadian malam sebelumnya. Namun, setiap kali aku melewati jalan tempat ambulans itu berhenti, bulu kuduku selalu meremang. Ada perasaan aneh, seperti seseorang mengawasiku dari balik kegelapan. Beberapa hari kemudian, aku kembali bertemu dengan seorang warga tua yang mengenal Pak Sastro sejak lama. Ia mengajakku duduk dan mulai bercerita dengan suara bergetar. "Kau tahu, Rudi, kematian Pak Sastro itu bukan kematian biasa. Dia sangat sulit meninggal. Berhari-hari tubuhnya meregang nyawa, tapi roh seolah enggan lepas. Setiap kali napasnya berhenti, beberapa menit kemudian dia menggeram kesakitan, matanya mendelik, dan tubuhnya kejang-kejang." Aku menelan ludah, mendengarkan dengan saksama. Bahkan dokter pun bingung. Sudah dinyatakan meninggal, tapi tiba-tiba tubuhnya bergerak. Jari-jarinya mencengkeram sprei, mulutnya menganga seolah ingin berbicara, tapi hanya suara erangan yang keluar. Sampai akhirnya, tepat di tengah malam, barulah tubuhnya benar-benar diam. Tapi anehnya, setelah dinyatakan meninggal, wajahnya tidak terlihat tenang, malah semakin menyeramkan, seperti seseorang yang mati dalam ketakutan. Aku merasakan hawa dingin menjalar di tengkuku. Namun, kisah mengerikan itu belum selesai. Pak Tarman, orang yang bertugas menggali liang lahat, menceritakan kejadian saat pemakaman. Saat jenazah akan dimasukkan ke liang lahat, tiba-tiba lubangnya terasa lebih kecil dari seharusnya. Padahal, ukurannya sudah sesuai standar. Tapi setiap kali jenazah hendak diturunkan, petinya miring dan tersangkut di dinding kubur. Beberapa warga mencoba memperlebar liang lahat dengan cangkul, tapi tanah terasa sangat keras, seperti batu. Waktu terus berlalu, matahari semakin tinggi, dan mereka mulai gelisah. Akhirnya, karena tidak ada cara lain, mereka memutuskan untuk mengeluarkan jenazah dari peti dan menurunkannya langsung ke dalam tanah. Tapi saat tubuhnya diturunkan, jenazah terasa kaku dan sulit diatur. Posisi kakinya seolah menolak untuk masuk ke dalam liang lahat, seperti ada sesuatu yang menahannya.
Kami terpaksa mendorong tubuhnya dengan paksa agar bisa masuk, kata Pak Tarman dengan suara lirih. Dan saat itu, sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan terjadi. Aku menatapnya penuh tanya. Apa yang terjadi, Pak? Pak Tarman menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Begitu tubuhnya akhirnya masuk ke liang lahat, tiba-tiba terdengar suara retakan keras, seperti tulang yang patah. Beberapa dari kami mundur ketakutan. Lalu, bau busuk menyebar begitu saja, lebih busuk dari bau mayat biasa. Semua yang ada di sana menutup hidung, beberapa bahkan muntah. Ada yang mengatakan itu hanya reaksi dari tubuh yang sudah mulai membusuk. Tapi aku tahu, Rudy, itu bukan bau biasa. Itu bau dari sesuatu yang ditolak bumi. Aku tercekat, dan sebelum tanah ditimbun, seorang kakek tua yang dikenal sebagai orang yang paham ilmu agama berkata pelan, "Tanah ini tak menerima dia. Tapi kita manusia tak bisa berbuat apa-apa. Biarlah urusannya dengan Tuhan." Aku menggigit bibirku. Semakin banyak yang kudengar tentang kematian Pak Sastro, semakin aku sadar, ada beberapa orang yang bahkan setelah mati, masih harus menanggung akibat dari perbuatan mereka semasa hidup. Dan sejak hari itu, aku bersumpah tidak akan pernah lagi membawa jenazah yang penuh misteri. Karena aku tahu, ada yang tidak hanya mati, tapi juga ditolak oleh dunia, dan mungkin oleh akhirat.